wahai istriku sayang, saya ingin menggigil, tolong selimuti saya. Bapak-bapak yang ada di sini, kalau misalnya bapak menghilang 3 hari 3 malam, tidak ada kabar, pulang rumah menggigil, sampaikan ke istri, Bu, saya menggigil, tolong selimuti saya. Kira-kira apa jawaban istri bapak? Apa langsung diselimuti? Tidak, diinterogasinya dulu kita, Pak. Dari mana kau, mana handphone pulang-pulang menggigil? Khadijah tidak. Berarti perempuan-perempuan malam ini, jika kalian mau hijrah, kalian mau memperingati tahun baru Hijriah, jadilah istri seperti istrinya Rasulullah ketika diperintah suaminya tidak banyak nanya. Oh, kenapa bilang wah susahnya? Ini perempuan sekarang banyak dia jadikan suaminya tahanan kota. Baru 1 jam keluar, di mana kau Pak? Saya di kantor. Bohong! Saya di kantor. Bohong! Coba kirim fotomu. Nih. Ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya? Ada? Berarti kau jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, Ibu, Bu, bulan ini jadilah istri seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Khadijah selalu berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Besok Bu mulai cantik. Coba jangan dulu salah tafsir. Mantal-mantal sudah dengar ceramah begini, besok mau pulang suaminya dikuncir 3 rambutnya. Pakai baju renang, selop tinggi. Pulang suaminya langsung astagfirullah, kesurupan istriku. Yang proporsional. Lain kali kita bahas soal istri. Karena ini kita cerita tahun baru. Nah sudah, Nabi kemudian mendakwakan Islam, tapi mendakwanya hanya japri, jaringan pribadi. Yang didakwai hanya keluarga-keluarga dekat. Yang diislamkan hanya mereka yang betul-betul dekat dengan Rasulullah. Maka dari kaum wanita pertama masuk Islam Khadijah. Dari kaum ketua sahabat Nabi yang pertama masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Dari golongan muda Ali bin Abi Thalib. 3 tahun Nabi dakwah. Awal-awal 3 tahun Nabi dakwah, berapa saja pengikutnya? 11 orang. Di Nangro Aceh Darussalam ini ada nggak kira-kira ulama? 3 tahun dakwah pengikutnya cuma 11 orang. Ada. Kalau saya dakwah 3 tahun 11 orang yang ikut, berhenti saya jadi ustaz. Apa di pekerjaan 3 tahun kita dakwah cuma 11 orang yang ikut. Rasulullah awal dakwah siapa yang mengikuti mereka? Bukan kepala dinas, bukan bangsawan. Siapa golongan yang pertama mengikuti Islam? Kaum hamba sahaya. Beda pembantu dengan hamba sahaya. Kalau pembantu digaji tiap bulan, pembantu punya hak asasi, tapi hamba sahaya hak milik, tidak punya hak asasi. Hamba sahaya itu ya hak milik. Sama misalnya bapak punya handphone, namanya bapak punya handphone, terserah mau dibanting, mau direndam, mau dijual, terserah. Kenapa bapak punya? Itu namanya budak. Maka masuklah Islam. Tapi Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Tapi alhamdulillah setelah keislaman Umar bin Khattab, lalu Umar masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kita dakwakan ini benar, apa yang kita dakwakan ini barang baik. Kenapa kita mesti dakwah sembunyi-sembunyi?" Kata Nabi, "Umar, kita kan minoritas. Kalau kita dakwah terang-terangan bahaya, hancur kita." Kata Umar bin Khattab, "Tenang ya Rasulullah. Kalau ada yang coba
kebiasaan bangsa Mekah waktu itu, orang-orang Arab Mekah waktu itu, ada lomba berkelahi, lomba tinju kira-kira sekarang. Dan Umar bin Khattab tidak pernah kalah. Begitu hebatnya Umar bin Khattab, diriwayatkan iblis aja kalau berpapasan sama Umar, minggir itu iblis. Begitu perkasanya Umar. Tapi ketika ketemu dengan istri Umar, Umar lembut hatinya. Jadi perkasa di luar, di dalam rumah bersama istri lembut hatinya. Kan suatu ketika ada sahabat yang selalu diomeli sama istrinya, ngomel aja kerjaan istrinya, mau dilaporlah kepada Umar. Waktu itu Umar jadi presiden, dengan harapan mau melapor ini, dilapor sama Umar, mudah-mudahan istrinya ditegur sama Umar. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Dan bilang, ya Rasulullah, kemarin saya lihat Anda dimarah-marah sama istri, kok diam-diam saja? Apa? Dengar ini bapak-bapak, dengar ini pak. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak. Ibu, Bu, boleh Bu? Masih ingat waktu hamil Ibu? Enak enggak? Susahnya 11 bulan menderita, 9 bulan. Sudah keluar. Bu, Ibu, boleh Bu? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? 7 bulan hidup tengkurap, 9 bulan ibu tidak tengkurap, tahan. Bapak-bapak, 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya ibu. Oh ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada nggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri kepala dinas, senyum aja dia keluar. Keluar nggak? Udah, tetap. Coba. Itu makanya Umar katakan, kalau istriku ngomel, kalau istriku marah-marah di rumah, saya bayangkan bagaimana susahnya melahirkan. Paling kalau bapak-bapak kan stres ketika kita apa, ngidam istrinya. Sampai-sampai di Makassar ada yang tanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrimu Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Berat betul itu cobaanmu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah narik dia di lemari. Sudah berhenti, kau dibodoh-bodoh itu sama istrimu. Jangan juga kita berluar bidah. Kata Umar, yang ketiga, begitu kalau istri marah sama saya ngomel-ngomel istri saya bayangkan bagaimana sulitnya ketika menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Ada enggak ibu-ibu ingat waktu usianya 7 bulan anak-anak? Waktu tumbuh giginya. Begitu digigit, ada yang itu, kok gigit saya? Lepas nak. Makanya bapak-bapak, tahun Hijriah ini muliakan istrimu. Ya, hargai istri. Kata Nabi, tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya. Mulai besok kalau bapak betul-betul hijrah tahun ini, muliakan istri. Istri marah, diam. Ngomel, diam. Biar kau jelaskan, gak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang pokoknya, aku diam saja. Diam. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan kedua. Dijelaskan selesai dua, muncul pertanyaan tiga. Selesai semuanya, ya ungkit lagi 3 tahun yang lalu. Nah, ini perempuan ini. Makanya urus diam kalau perlu, makan obat tidur. Kita juga jangan suka ngomel, tidak ada orang bisa tahan itu ibu. Apalagi kalau suamimu sudah pensiun, jaga perasaannya. Karena itu laki-laki kalau sudah pensiun, yang tadinya kepala dinas, yang tadinya kepala seksi, yang tadinya sekda, tiba-tiba pensiun, hargai perasaannya. Biasa gampang tersinggung. Sampai-sampai ada di Makassar, Ustaz, apa doanya supaya tenang perasaan setelah pensiun? Kenapa dengan saya gampang sekali tersinggung sekarang, Ustaz? Suatu ketika saya baring-baring, setelah saya pensiun baring, nggak saya nonton di ruang tamu, ada di situ kucingnya, cucuk saya, di samping saya pagi-pagi saya baring sama itu kucing, lewat istri saya, dia tendang itu kucing, apa ini
pensiun. Makanya Pak, kalau Bapak menjabat jangan terlalu sombong karena pensiun menunggumu. Kenapa mau sombong dengan jabatan? Pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau jadi kepala dinas, karena kau senang sama gubernur. Biar gubernur senang sama kamu, tapi istrinya gubernur tidak senang, keluar kau. Mau ditandatangan SK datang istrinya gubernur, apa? Jangan angkat ini, bukan selingkuh. Pret. Ya, nah sudah. Kita lanjut kisah. Nabi lalu berkata, jangan Umar, ribut ini di Mekah kalau kita. Selamat terang-terang, tidak usah cemas ya Rasul, ada saya. Akhirnya apa? Disepakati setelah Umar masuk Islam, mereka mendakwakan Islam yang tadi jabri, sekarang broadcast secara umum. Dipimpinlah oleh Abu Bakar Siddiq, di depannya ada Hamzah, di belakangnya ada Umar bin Khattab, di tengah-tengahnya ada Bilal, dan Rasulullah dilindungi keliling Makkah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, keliling Ka'bah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar semua bangsa-bangsa Arab, keluar terutama tokoh-tokoh Quraisy yang jengkel. Abu Jahal berkata, wah sudah kurang ajar. Abu Jahal mau keluar, kita habisi mereka. Ditahan sama Abu Jahal. Mas bro, jangan lagi cari di kitab Mas bro, ini bahasanya dasar Latin. Mas bro, kita habisi mereka, kata Abu Jahal. Ditahan sama Abu Jahal. Sadar bos, kenapa? Itu ada Hamzah sama Umar di dalam. Kok bisa lawan orang dua? Makanya ulama itu penting juga cari preman, teman. Jangan memusuhi preman, kau juga preman, lindungi itu Ustaz. Polisi lindungi itu Ustaz, jangan malah ditangkapi. Kalau polisi Indonesia bagus, polisi itu yang kurang ajar. Nanti mau habis baru selesai, 3 jam film tidak pernah muncul-muncul. Begitu mau selesai film baru dia muncul. Ini polisi India ini, Mr. Vijay. Oleh polisi Indonesia baik. Jangan musuhi polisi, jangan musuhi polisi. Ribut hidup kita kalau tidak ada polisi. Bayangkan kalau rumah kita dihancurkan, istri diperkosa, anak kita dibunuh, harta kita dijarah. Datang ke polisi, tolong Pak polisi cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja Polres bubar. Jangan musuhi polisi. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa gerak mobil saya. Siapa yang saya cari? Penghafal Quran bukan. Saya baca Yasin 3 kali, tidak goyang-goyang mobil itu. Siapa yang saya cari? Polisi lalu lintas. Maka mereka polisi. Pun kalau ada yang minta uang di jalan, nah kita doakan dia kembalikan dia. Ya, akhirnya apa? Dakwalah Islam mulai seterang-terangan. Yang tadinya sembunyi-sembunyi didakwakan secara terang-terangan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Marah Abu Jahal, marah Abu Lahab, marah Abu Sufyan. Ini tokoh-tokoh Arab waktu itu. Kenapa mereka membenci Nabi? Apa karena membenci Islam? Tidak, karena mereka sombong, menolak kebenaran, menganggap remeh Nabi. Dia katakan, siapa lu Muhammad? Yuk anak baru kemarin, saya senior, yuk baru-baru, masa kau menjadi bos? Ini biasa di kantor gubernur banyak begini. Dia bilang, siapa itu? Baru masuk, mau dipromosi. Saya nih sudah 15 tahun tidak dipromosi. Betul ini yang baru masuk dipromosi. Kenapa? Otaknya Pentium 4, cepat loading. Kamu 15 tahun, otakmu Pentium 1. Lambat loading. Dijelaskan sama gubernur nggak ngerti apa. Disuruh bikin surat. Sudah Pak Gubernur. Mana? Belum diberi. Belum sudah namanya itu dong. Tahu dong? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dong. Tahu dong. Beleng-beleng. Coba. Akhirnya dakwah Nabi secara terang-terangan.
peperangan. Makin hari makin banyak masuk Islam. Makin hari makin banyak masuk Islam. Akhirnya musyawarah Abu Jahal. Musyawarah mereka. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin dibiarkan makin menjadi-jadi. Semakin hari agama nenek moyang kita makin tersudut. Harus ada tindakan ini. Bagaimana menurut kalian? Dari belakang ada yang usul. Saudara pimpinan sidang, bagaimana kalau Muhammad disogok perempuan? Kasih perempuan paling cantik di Mekah. Bagaimana? Kata pimpinan sidang, mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang kesadarannya. Kalau begitu, sogok dia dengan duit. Kasih kumpul semua kekayaan orang-orang Mekah. Sogok supaya dia berhenti berdakwah. Ada lagi yang protes, tidak mungkin. Muhammad tidak mempan sogok duit. Biar kau kasih apa tidak akan mempan. Dia bukan pejabat Indonesia. Kasih duit, hilang akal sehatnya. Kalau begitu, tak mau duit, tidak mau dia perempuan, kasih jabatan. Kita berikan dia jabatan paling tinggi di Mekah. Kata pemimpin sidang, tak mungkin dia tidak mempan disogok dengan jabatan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dari belakang ada yang usul. Saudara ketua sidang, bagaimana kalau Muhammad kita bunuh? Wah, dia juga punya marga. Bagaimana kalau dia bunuh? Marah Bani Hashim, keturunan sukunya Bani Hashim akan keberatan. Kata yang usul ini, sudah begini caranya, diborongi. Kau borong, dikeroyok. Semua suku yang ada di Mekah bersatu hancurkan Muhammad. Jadi kalau Bani Hashim marah, dia akan berhadapan dengan semua suku yang ada di Mekah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kapan? Jangan tunda-tunda. Kapan? Sebentar malam. Oke, rapat memutuskan sebentar malam Muhammad kita bunuh. Rapat ini rahasia negara, tidak boleh ada yang bocorkan. Kalau ada yang bocorkan, maka kita penggal hidup. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Ada yang dia siksa istrinya. Bu, ada rahasia. Apa? Ini tadi saya ikut rapat internal gubernur, tidak boleh bocor nih. Apa? Muhammad mau dibunuh sebentar malam. Tapi jangan ngomong ya, ini rahasia. Siapa? Pagi ke sini istri dia pergi pasar. Dia panggil teman gosip. Bu, jangan ngomong. Ini rahasia ya. Hanya kau yang saya tahu. Siap apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Ngomong ya, kau hanya kau saya kasih tahu. Tujuh. Ini yang sudah dikasih tahu, dia pergi ke tetangganya. Rahasia. Jangan ngomong. Ya. Yang sudah dikasih tahu, dia pergi lagi. Ternyata dari dulu perempuan tidak boleh diberitahu rahasia negara. Jadi Pak Gubernur, kalau ada rahasia kantor jangan beritahu istri, pasti bocor. Nih. Tukang gosip. Saya tadi aja lewat, saya pun di gosipnya. Saya tadi lewat, saya dengar itu juga bajunya yang di YouTube. Tukang gosip. Ibu-ibu gosip nih, hobi-hobi. Ya, penyakitnya perempuan. Biasa tak gosip, diam-diam aja. Ya mau dia lihat mukanya orang dari pertama datang sampai dulu. Sudah itu deh. Apa? Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di gigi. Ada tukang gosip di sini? Ada? Tidak ada? Tidak percaya. Dia suka gosip. Dengar itu firman Allah. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Dia suka gosip. Yang cerita jeleknya orang, ketika kau cerita kejelekan orang, maka bangkai manusia kau makan nanti dia. Maka rumusnya, kalau ada yang datang bawa gosip, majelis taklim yang baik, orang Islam yang baik, katanya astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Itu majelis taklim yang sukses. Jangan malah jangan memang betul padahal dia tidak tahu. Suka sekali ku campur.
Ibu-ibu kalau suka ikut campur nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge? Tahu toge? Coba lihat toge, di mana-mana ikut campur. Kita bikin pecel, ada si toge. Hah? Kita bikin gado-gado, ada si toge. Kita bikin soto, ada si toge. Karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan tidak ada toge yang lurus, semuanya bengkok. Jadi kalau ada pagi-pagi gosip dari hati saja, woi pagi-pagi toge ini. Sudah, lanjut kisah. Akhirnya Abu Jahal membentuk Densus, pasukan khusus untuk menyergap rumahnya Muhammad. Dikumpullah seluruh jagoan kepala-kepala suku untuk menyergap Muhammad. Nabi ternyata tahu bahwa akan ada penyergapan sebentar malam. Dari siapa? Dari Jibril, jenderalnya malaikat. Muhammad, hati-hati, sebentar malam akan ada penyergapan. Siap-siap. Bagaimana? Di kopi, siap, ganti korek. Sudah kepung. Nabi panggil satu kalinya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali masih remaja. Ya Ali, sini dulu. Kenapa? Kau ganti saya tidur sebentar malam di tempat tidur. Bayangkan Pak, mengganti tidur di malam penyergapan berarti mengganti mati. Ada yang mau? Kalau ganti kepala dinas Pak, belum habis masa jabatannya sudah banyak yang mengganti. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya ketika selesai hijrah, ya Ali, kamu muda waktu itu, kenapa kamu mengganti Nabi tidur? Waktu itu di tempat penyergapan, apa kata Ali? Kalau yang mati pada saat itu Ali bin Abi Thalib, hanya satu yang mati, anaknya Abi Thalib. Tapi kalau Muhammad yang wafat pada malam itu, maka cahaya kebenaran akan hilang di dunia. Lebih baik saya yang mati daripada cahaya kebenaran. Mantap, ini namanya pemuda, bukan pemuda galau. Ditinggal ceweknya, stres. Rasakan saya sudah tidak bisa hidup Ustaz. Bulungkan kudaku, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Itu anak muda zaman sekarang. Kita lanjut kisah. Maka sergap rumahnya Nabi dikelilingi oleh pasukan-pasukan hebat. Allah perintahkan kepada Muhammad, ya Muhammad, kamu baca ini ayat, kau keluar, tidak ada yang lihat. Ada yang tahu ayat itu? Ada yang tahu ibu-ibu? Ayat yang dibaca Nabi? Ada yang tahu? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa'aqsaynahum fahum. Di muka mereka, di dinding mereka, kanan kiri mereka, di depan mereka, belakang mereka, kami pasangi dinding sehingga Nabi lewat tidak ada satupun yang melihatnya. Ini yang dibaca mahasiswaku ketika ada rahasia polisi lalu lintas. Begitu ada rahasia dia ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebabkan ini lewat ditilang. Dan tadi ini Ustaz bohong. Kenapa kau bilang saya bohong? Kenapa Ustaz? Saya baca di ayat kok saya ditilang. Kenapa kau bisa ditilang? Saya tidak bisa helm. Oh, bukan ayat yang salah. Kau yang dongo. Pastilah lihat kok, karena itu polisi hafal juga itu ayat. Lewat dibaca Nabi keluar. Ini orang-orang yang mau menyergap Nabi seperti dihipnotis. Tidak ada yang sadar melihat Nabi, tidak melihat. Begitu Nabi sudah jauh bersama Abu Bakar Siddiq, baru mereka sadar. Digerbek, masuk ke rumah Nabi, dirusak pintunya. Nabi disergap dan di tempat tidurnya. Ali, marah Jahal. Aina Muhammad, Aina Muhammad, Aina Muhammad. Dia bilang, saya tidak tahu tidur ini, aku masih bangun. Marah Abu Jahal. Dia
onta sekarang Pak kurang lebih 2,5 miliar. Kepalanya Muhammad dinilai, siapa yang mendapati saya kasih kalian onta betina, karena zaman dulu onta betina apalagi kalau hamil lebih mahal daripada onta laki. Onta betina yang hamil tidak ada suaminya. Onta, ya wajar lah kalau onta hamil dari suaminya. Masa ada akad nikah onta? Hari ini kita akad nikahkan onta disaksikan oleh Bapak Gubernur. Masa akad nikah ada onta? Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan sama onta. Hamil dari suaminya. Tapi di Aceh tidak ada. Saya waktu undang ceramah di sini Pak, langsung meskipun ada acara saya langsung saya iakan. Senang sekali Pak saya bisa datang ke Aceh. Dari dulu saya bayangkan ini. Semenjak saya masih kecil SD Pak, ini masjid legenda, Masjid Baitur Rahman Pak. Ini yang saya ingat terus ini. Kolam ada di depan. Satu-satunya masjid yang ada di Indonesia zaman saya kecil yang ada kolam di depannya hanya ada di Banda Aceh. Ini kebanggaan orang Aceh. Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Cantik betul masjid. Waktu pasca tsunami, 4 hari setelah tsunami, saya datang di sini menjadi relawan. 16 hari saya di sini Pak. Waktu itu sebelum jadi ustaz, jadi volunteer. Itu ada peninggalan saya Pak, pohon apa itu? Palem. Saya bersama waktu itu ahli wanita nikah Pak, sempat melihat Pak Perdana Menteri Malaysia waktu itu Mahathir Mohamad khutbah Jumat di masjid ini. Waktu itu sebelum jadi ustaz. 16 hari kami di sini menjadi volunteer. Baru tiba bermalam di rumah sakit. Waktu itu kita lagi salat subuh, gempa lagi. Semua mereka salat bubar. Saya lari peluk tiang Pak. Saya ditanya sama Prof. Idrus Baturusi, kenapa pada saat di situ tiang? Saya bilang inilah bangunan paling kokoh, tiang. Nah, jadi kalau Bapak ada gempa Pak, Bapak dekat tiang karena itu yang paling kokoh. Nah, lanjut kisah. Lalu Nabi berlari, dikejar, dan salah satu yang mengikuti sayembara itu namanya Waraqah. Ini Waraqah hebat cari jejak Pak. Dia tidak perlu melihat tanda-tanda kaki onta, dia tidak perlu melihat tanda-tanda kaki manusia, jejak-jejak kaki. Kehebatannya Suraqah bin Waraqah, Suraqah ini anunya Pak, penciumannya. Dia cuma begini. Bapak berdua, bau parfum, kesan lagi, bau Rexona. Dia bisa tahu itu Pak, dari penciumannya saya. Waraqah bin Naufal, dia kejar Pak, kejar. Dapat. Subhanallah, didapatinya. Suraqah lalu berkata, dia dekati, tapi terjadi keajaiban. Apa yang terjadi? Kudanya standing. Angkat kaki seperti kuda piranha, jatuh. Dia naik lagi ke kudanya, jatuh lagi, naik ketiga kalinya, jatuh lagi. Lalu Suraqah berkata apa? Bukan orang sembarang, pasti orang dilindungi. Lalu dia berteriak kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabatmu. Begitu hebatnya Nabi, takut ini sebut namanya, begitu mulianya Rasulullah, namanya ditakut sebut. Dia katakan, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabatmu, itu kepalanya dinilai 100 ekor unta. Adiknya dia mau membunuh, lalu dia masuk Islam. Lalu dia berkata, wahai Abu Bakar, ini perbendaharaanku, ini perbekalanku, silakan kau nikmati, ambil, lanjutkan perjalananmu. Tapi kata Abu Bakar, wahai saudaraku, kalau kau betul menolong kami, tolong kau lindungi kami dari pencari jejak yang lain. Lalu Nabi masuk ke Gua Zur, lalu kembali ini melindungi Nabi. Ketemu dengan pencari jejak yang lain, dia katakan jangan kau lewat di sini. Saya sudah dari sini, tidak ada Muhammad. Orang semua percaya. Akhirnya Nabi sembunyi dalam Gua Zur 3 hari 3 malam. Disinilah kelihatan cintanya Abu Bakar Siddiq. Nabi lagi baring. Di mana beliau baring? Di pahanya Abu Bakar Siddiq. Nabi tidur pulas. Begitu pulasnya, kedengaran napasnya Nabi keluar dari hidungnya, bukan keluar dari mulut. Kalau mulut keluar dari perut namanya ngorok. Nah itu ngorok. Nabi keluar kedengaran dari hidungnya.
lagi pulas. Tiba-tiba dari dinding gua keluar kalajengking. Tahu adik-adik kalajengking? Tahu? Scorpio. Keluar. Abu Bakar serba salah. Saya bangunkan Nabi atau tidak? Saya membangunkan, tidak praktek rasanya. Nabi lagi pulas tidurnya. Kalau saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar Siddiq mengambil tindakan hebat. Apa? Jari-jari tangannya dimasukkan ke dalam lubang kalajengking. Digigit tangannya, sakit. Tapi Abu Bakar tidak mau berteriak. Lalu digigit lidahnya supaya dia tidak berteriak. Belum selesai rasa sakit tangannya, lalu ada lagi kalajengking yang datang, lalu kakinya lagi dia kasih masuk. Sakit. Abu Bakar tidak berteriak, lalu keluar air matanya, menetes air mata Abu Bakar. Pas jatuh di atas pipinya Rasulullah, Nabi terbangun dan berkata, kenapa kau menangis Abu Bakar? Digigit Scorpio. Nabi berkata, kenapa kau tidak bangunkan saya? Saya tidak tega ya Rasulullah. Cintanya Abu Bakar Siddiq. Jadi bapak kalau cinta kepada Rasulullah, jangan juga salah tafsir. Pergi cari skorpion, pergi cari kalajengking. Demi cintaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saksikan aku cinta kepadamu. Dia kasih masuk lubang kalajengking. Itu belen-belen namanya bos. 3 hari 3 malam Nabi menunggu. Setelah selamat, tidak ada lagi dianggap aman, maka Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampailah ke Madinah. Disambut oleh sahabat dengan lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Inilah sehingga dari kasih inilah sehingga ada ulama yang menghalalkan lagu selama lagu-lagunya lagu-lagu dakwah. Boleh. Ibu-ibu boleh lagu-lagu nyanyi. Zaman saya kecil, lagunya ibu saya lagu-lagu dakwah. Dari lagu itu saya kenal sejarah Nabi. Saya ingat waktu kecil, ibu saya lagi menyanyi cuci piring sambil nyanyi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya bilang, kenapa mak jangan jahiliyah? Dia lanjut lagi ke lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir mak? Lanjut lagi, Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Melabu atau Roma? Di Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat mak? Pak Gubernur atau Wali Nangro? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu kalau begitu bahasa Arab. Itu lagu-lagu ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya itu apa? Ulang suaranya. La 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 la. Panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang ditelai. Dia sambung anaknya. Pulang-pulang ku berbadan dua. Amat dia pulang. Kalau lagu-lagu dakwah boleh. Suaminya pulang kantor capek, dimarahi tadi sama kepala dinasnya, duduk di kursi, ngeluh suaminya, maka istrinya tampil, dia peluk istrinya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa sambung.
ibu-ibu. 1, 2. Ayo bapak-bapak di belakang 3. Apa ndak hancur ibu zaman sekarang? Naik di panggung begini, lomba menyanyi Agustus-an. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, kanan, 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 kiri. Bele-bele. Kalau lagu begini haram lah. Kalau lagu-lagu nasihat boleh bu. Saya zaman kecil nyanyinya enak. Itulah sebabnya adik-adik kalian yang belajar agama, jangan sempit memahami agama. Saya share lagu di Facebook saya, wah dimaki-maki. Ini ustaz menyebarkan lagu-lagu. Padahal lagu-lagu saya bagus. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu zaman dulu begitu Pak. Iya toh. Kalau lagu-lagu begini nggak boleh lah. Nabi disambut oleh lagu. Aku disambut lagu di tanah Madinah. Itu disambut. Masa kok haramkan yang lagu-lagu begini? Sekarang banyak anak belajar agama baru 3 bulan. Kayaknya dia saja mau masuk surga. Semua salah. Kayaknya ada penyanyi hari kiamat. Maulid sesat, Isra Mi'raj sesat, taksiyah sesat. Kalau kau tidak mau maulid, janganlah. Nggak apa-apa kau tidak mau maulid. Jangan kau tuduhkan maulid ini sesat. Ahli sunnah wal jamaah. Saya sudah tulis ini. Kau tidak mau maulid, tak usah. Tapi jangan kau tuduh yang maulid sesat. Apa susahnya kau? Mereka sebenarnya juga maulid, cuma bukan maulid namanya. Dia pakai tabligh akbar sirah nabawiyah. Sama saja itu bos, beda casing, isinya sama. Ini baru belajar agama 3 bulan, udah di YouTube. Baru 2 menit habis 2 tahun. Semua masuk neraka. Bos, kalau kamu tidak mau kasih masuk kami surga, ya sudahlah, biarlah kami di pinggir. Kalau aja di tengah, ya kudu kami masuk surga. Sama-sama kita sahada, sama-sama kita haji, sama-sama kita puasa, sama-sama kita sholat, sama Nabi kita. Masa gara-gara malu kamu tuh kami bid'ah sesat masuk neraka? Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa yang sudah dasar? Cerita-cerita sunnah. Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara dia. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Alam marah istri saya di rumah. Apa yang bikin kotor-kotor bantal? Ketawa saya sini-sini bos. Adik-adik silakan belajar agama, tapi jangan selalu salahkan orang ya. Soal lagu, dia kan anak-anak yang mau melagu, tapi lagu-lagu salah. Tidak apa-apa. Nah sudah. Ada yang terlupa tadi ketika di brosur. Ini penting berbicara soal akidah. Kan pada saat itu dikejar Pak, dikejar. Nabi didapat di brosur, dapat sama Abu Jahal, ngintip Abu Jahal, bahkan sampai Abu Bakar cemas. Mati kita ya Rasulullah, hancur kita, didapat di tombaknya kita. Nabi menerangkan Abu Bakar, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan ragu, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan bantuannya, Allah turunkan bala bantuan, bukan malaikat, bukan burung ababil, tapi siapa yang turunkan? Allah. Laba-laba. Tahu laba-laba? Tahu laba-laba? Bahasa Acehnya spider. Hebatnya spider ini, laba-laba ini membuat jaring. Pernah lihat jaring laba-laba? Pernah lihat jaringnya laba-laba ibu? Itu jaring laba-laba rapuh. Simpan aja pulpen di atas jaring laba-laba, pasti hancur itu jaring laba-laba. Tapi subhanallah, jaring laba-laba yang rapuh, jaring laba-laba yang sangat rapuh mengalahkan balapan tentaranya Abu Jahal.
Yang mau jadi camat tidak usah cari muka sama gubernur. Kau minta pertolongan kepada Allah. Kalau Allah yang tolong kalian, gampang jadi kepala dinas, gampang jadi sekda, gampang jadi camat. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau bapak cari muka sama gubernur, capek. Siapa? Amun kebetulan dia raksahan 5 tahun ganti lagi gubernur, cari muka lagi kita Pak. Lebih cari kepada Allah. Gimana caranya? Takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Abu Bakar Siddiq cinta kepada Rasul. Kalau bapak cinta kepada Rasul, maka tahun baru Hijriah ini bapak tidak usah cari spider, bapak tidak usah cari scorpion. Cari bagaimana? Yuk datang ke masjid, hidupkan, sambut anjuran bapak gubernur kita, hidupkan salat berjamaah, makmurkan masjid. Tahun baru ini Pak, kalau bapak betul-betul hijrah, tahun baru ini hidupkan salat jamaah. Saya yakin Pak, kalau kena Aceh ini Pak, ramai salat jamaah Pak, terutama kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Itu kalau subuh tentara Pak, itu penghuninya. Saya tidak perlu lihat, saya sudah tahu langsung, saya tutup saja mata langsung dari orang tua yang banyak di dalam. Kenapa? Ini angin. Ya kosong, baunya angin aja di dalam masjid itu kalau subuh. Penghuninya muka-muka sekarat itu. Kalau bapak cinta, maka hidupkan, sambut Pak anjuran, edaran bapak gubernur kita memakmurkan masjid. DKPR ini yang memprogramkan kembali ke masjid, hidupkan masjid. Nabi katakan, andai kau lihat pahalanya salat jamaah di masjid, maka kalian akan datang di waktu subuh meskipun kalian dalam keadaan terangkat. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Satu, kenapa orang Islam malas ke masjid? Satu, karena dia tidak tahu pahalanya. Ibu mau tahu pahala jamaah? Bapak wudhu dulu, lalu ke masjid. Kata Nabi, mereka yang wudhu lalu ke masjid berjamaah, langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah bapak 300 meter dari masjid, berapa langkah kaki kita? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Berapa ratus kilometer, berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak jalan kaki. Banyak betul makanya Pak. Bagaimana kalau saya naik mobil Ustaz? Alhamdulillah, 4 rodanya, 3 Satu. Yang kedua, pahala berjamaah. Semua benda yang kita lewati, pagar, tembok, aspal, tumbuhan, semua akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. 1 September 2019 dia datang berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Kenapa? Supaya tambah banyak saksi di akhirat. Itulah juga sebabnya dianjurkan ketika kau datang ke masjid, beda jalan waktu pergi, beda juga jalan waktu pulang. Lagi kalau bapak datang ke masjid, keliling dulu di lapangan ini, dan pulang lagi ke sana, balik sana lagi, berapa pahala yang kita dapat? Yang ketiga kata Nabi, pahala orang yang datang berjamaah, andai saja misalnya hujan, gerimis, ataupun debu yang melengket di badan bapak sepanjang perjalanan ke masjid, maka debu itu, baju bapak ibu yang basah ketika ke masjid, itulah nanti akan melindungi kita dari api neraka. Jadi kalau bapak gerimis, basah baju ke masjid, tidak usah cemas, baju itu yang melindungi kamu dari api neraka. Dan juga salah paham. Kalau engkau sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya, dia jalan. Dorong namanya itu, bele-bele. Apalagi yang paling terkenal, pahala berjamaah di masjid ini yang paling populer, 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah, baru sama pahala. Apalagi kalau bapak serban 80 kali kemuliaan. Kalau misalnya bapak ke masjid salah jamaah pakai serban, 80 kali kemuliaan. Apalagi kalau bapak sudah
gigi 80 kemudian, terutama kalau subuh. Itu ada adab dalam berjamaah. Kalau sholat subuh, sunnah sikat gigi. Kenapa? Bapak baru bangun. Kan kalau baru bangun, bapak salam dan sikat gigi. Orang menghadap ke kanan, kita menghadap ke kiri. Sampai mati dia ingat terus itu umurnya kita. Adab itu berjamaah. Itu dalam berjamaah ada adabnya. Mana adab-adab berjamaah? Ini juga yang banyak kita. Kadang-kadang ada orang berjamaah apa? Itu kaki di bawah. Kasih. Ada kan? Kasih pindah kaki. Pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Akhirnya apa? Saya pernah dikasih itu. Saya pindah kaki. Saya sholat. Kenapa kasih itu kaki? Supaya rapat sabtu. Kalau orang rapat sabtu bukan jadi kaki yang kasih sentuh. Tapi apa? Ibah. Biar janjian kaki itu rapat bisa renggang sabtu. Gimana ya? Renggang sabtu itu. Kakak tahu saya suruh sini. Ada tuh adabnya orang berjamaah. Ada juga orang berjamaah apa? Dia ganggu kayak dia apa? Dia kalau mereka dia ganggu kita apa? Kayak dia mau diri dia gitu. Baca Fatihah kayak dia mulut itu. Kau ganggu orang. Ada yang berjamaah begitu. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid. Yang ketiga, dia tidak lihat pahalanya. Andai saya Pak Gubernur, dia umumkan siapa yang datang berjamaah sholat di Baitur Rahman, maka diberikan pulsa 100.000. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 4 sudah penuh masjid. Karena lihat pahala. Yang keempat, penyebab orang datang berjamaah malas. Kenapa? Karena manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di Makassar, kecil, nyaman, karpetnya tiap tahun saya ganti. Bekasnya kita cari masjid yang bagus-bagus. Muadzinnya saya bikin lomba azan, yang menang kita tugaskan digaji layaknya pegawai negeri 5 kali kuliah sehari semalam, azannya bagus. Imamnya penghafal Quran yang kita bikinkan kamar dan kita kasih motor sebagai kendaraan dinas mahasiswa yang bagus suaranya. Penceramanya belum ceramah kita sudah kasih judul dan resume ayat-ayat yang dia sampaikan serta honornya diberi sebelum dia khutbah. Dikirim Pak sebelum dia ceramah sudah dikasih honor. Apalagi imamnya penghafal Quran, mic-nya enak didengar. Maka orang-orang datang ke masjid dan celengan selalu penuh. Kenapa? Mereka sadar celengan ini saya nikmati berjamaah. Ini gimana orang mau ke masjid Pak? Yang azan orang tua sudah pensiun, giginya tidak lempat. Ayat, dia bilang anak begitu lagi orang tua yang azan. Iya lagi. Bagaimana anak muda ke masjid? Apalagi karpetnya sudah 8 kali lebaran dan pernah diganti. Begitu kita sujud, tidak didapat. Kadang-kadang kumbaran semut. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk matamu, ditusuk pantat keluar di leher. Dia bilang anak jadi aku ini miskin, kita takut itu ceramahnya. Benar anak orang masjid. Neraka aja kau cerita. Dapat lagi sound system. Begitu kita takbir, Allahu Akbar langsung story. Kita memperbaiki, sudah takbir kan masih kita tahan sampai salam. Dapat lagi imam, imam yang ganti-ganti sunnah Nabi. Ada juga imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkas
Tujuannya apa? Satu, supaya kalau kau salah ada yang luruskan. Yang kedua, kalau orang kau baca umumnya orang hafal, makmum bisa busuk itu. Coba kalau imam baca wala, anak pun ikut anak-anak. Kenapa? Karena dia ikut. Coba begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 70. Imam khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita belum selesai, kita mau ikut. Tidak apa, terpaksa semua ini kita baca. Belum selesai dibaca sama satu papan, selesai imam dibaca lagi beredar. Belum selesai imam dibaca lagi bajunya orang. Cari DPRD ini. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Yang kedua tujuannya baca yang umumnya orang hafal kata Nabi supaya kalau kau salah ada yang luruskan bacaanmu. Kalau imam membaca wadduha keliru, ada makmum yang bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal salah, sudah. Kau cari jalan keluarnya sendiri. Saya itu kecil Pak, ini bisa nyata. Itu saya kecil. Imam sujud, lama waktu imam sujud. Dan biasanya Pak, sudah usah menit belum selesai sujud. Ada kawan saya diangkat kepalanya. Ada sahabat diangkat kepalanya. Langsung terus, hilang imam. Imam keluar dari pintu samping. Selesai kacau sholat, bubar. Selesai sholat kita tanya, Pak Imam, kenapa tinggalkan saf? Dia bilang, saya kencing. Pak Imam, lain kali kalau kau kencing, kasih bangun kita supaya dilihat kau. Apa dia bilang, saya sengaja karena malu saya kau lihat. Kacau sholat. Ayo, adik-adik sholat. Ibu-ibu datang berjamaah ya. Bu, nah ini juga ada sebagian ustaz bilang tidak boleh perempuan ke masjid, haram. Kalau anak gadis yang usia belasan tahun, 25 tahun kuliah, ya sudahlah, lebih bagus memang kalau di rumah menghindari fitnah. Tapi kalau ibu-ibu, kalau anak-anak gadis kan dulu dilarang pergi ke masjid. Kenapa? Karena bisa diperkosa malam-malam diculik. Kalau sekarang dengan aja aman. Apalagi kalau ibu sudah usianya 75 tahun. Siapa yang mencuri? Ini repot. Ya datang salat jamaah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, luar biasa. Hidupkan salat jamaah. Ya, kita datang. Kalau saya menjadi gubernur atau wali kota, maka saya akan cari siapa anggotaku, bawahanku, stafku yang rajin berjamaah, maka dia saya akan percaya. Kalau apalagi kalau dia tidak sholat, tak lain percaya kalau ada staf tidak sholat. Meskipun dia selalu siap, tapi kalau tidak sholat jangan percaya. Hanya saja dia tipu. Apalagi kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sampailah Nabi di Madinah dan yang pertama Nabi bangun adalah masjid. Di Madinah seluruh sahabat berkata, ya Rasulullah, kau tinggal di rumahku. Ya Rasulullah, ini kau tinggal di sini. Oh, ada sahabat kami namanya Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya ada di Istanbul sekarang yang kita kenal dengan Konstantiniyye. Itu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ambil semua hartaku, kau tinggal di Madinah. Ini rumah saya. Kata Nabi, saya serahkan kepada saudara unta. Di mana untaku singgah, di situlah saya membangun rumah. Dan Nabi jalan, lalu singgahlah di situ, yang rumah beliau bangun, yang tepatnya sekarang di Masjid Nabawi sampingnya, yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sampai Nabi di situ membangunlah peradaban, maka pertama dibangun oleh Rasulullah al-Masjid, pertama dibangun Nabi bukan rumah dinas, pertama dibangun Nabi bukan kantor dinas, tapi yang pertama Nabi bangun adalah masjid. Maka artinya kalian mau sukses dunia akhirat, maka kembalilah ke masjid. Inilah yang memotivasi Bapak Gubernur meluncing sebuah program kembali ke masjid, makmurkan masjid. Apabila masjid dimakmurkan di negeri Nangro Aceh Darussalam ini, percaya jadi Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barakatin as-sama
beriman dan bertakwa, maka akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Ibu-ibu mau pilih mantu, carilah yang rajin berjamaah di masjid. Ya, bagaimana caranya kita Ustaz? Undanglah dia jam 5 sore. Sudah jam 5 tunggu maghrib, sudah masuk maghrib, sudah asar suruh imam sholat. Ketika dia baca kulhuan lah, kulkul saja dia baca hakul yakin, itu malas sholat. Hanya itu yang dia hafal. Kul huwallahu pertama, bukan kedua. Kul huwallahu ya berarti belum bisa meyakinkan. Begitu juga kalau mau milih kepala dinas atau sebagainya, sekali-kali disuruh imam sholat kita dengar bacaan. Saya rajin suruh imam sholat, Ustaz, oh hebat, tapi khusus duhur sama asar. Oh adik juga bisa yang masih SD bisa kalau itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sehingga Nabi menjelaskan kalau engkau ingin melihat tingkat keimanan suatu negeri, maka datanglah masuk ke masjidnya. Kalau masjidnya ramai, maka yakin bahwa itu negeri orang-orang yang beriman. Kalau kau melihat akhlak suatu negeri, masuklah kalian ke pasarnya. Kalau di dalam banyak pembohong, maka di negeri itu banyak hidup masyarakat yang akhlak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, dan kita tutup dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hijrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat kepada Rasulullah adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tahun baru Hijriah ini. Kalau Bapak ingin bertanya, Bapak-bapak biasanya kalau masuk tahun baru kita berdoa, ya Allah berikanlah saya rahmat. Bapak-bapak mau rahmat Allah? Ibu-ibu mau mendapat rahmat Allah di tahun baru ini? Biasanya rahmat Allah bukan judi pun, tak sholat sekalipun, mau dapat rahmat Allah. Maka kalau mau mendapat rahmat Allah, Allah jelaskan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang yang beriman kemudian berhijrah, lalu dia berjihad di dalam agama Allah, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul akhlak rahmat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Gubernur, Wali Nangro, dan seluruh pejabat sipil militer yang saya muliakan, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan jika ada kata dan kalimat yang salah, itu datangnya pribadi yang berbicara. Jangan salahkan Islam, tetapi silakan salahkan pribadi. Jika ada kata dan kalimat yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat kebetulan melalui mulut pribadi saya berbicara. Karena yang tidak penting dan tidak perlu menghargai pembicara, tapi hargailah apa yang disampaikan. Ibu bapak jika ingin masih mendengarkan ceramah saya, silakan simak nonton tabligh akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad. Cuma nggak lama, biasa nunggu 2 minggu, 1 minggu baru muncul Sabtu atau Ahad. Kalau mau yang setiap saat, bahkan mau tidur sekalipun boleh nonton, silakan ambil aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya yang ratusan. Sudah itu jangan lupa nonton Pak, kasih tanda begini. Baik. Nah, jangan kasih begini bos. Kalau kau kasih begini dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa tak mau kau kasih begini? Memangnya lagu dangdut. Juga cepat habis kuota, kita 1 jam menguras kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Cirsi. Apa itu? Ceramah singkat. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Dasat Latif 1212. Ya, 1 menit saja, dakwah 1 menit. Hari ini saya ceramah 1 menit soal orang-orang yang ada di tahanan. Kalian di penjara belum tentu hidup. Kalian di penjara belum tentu nista. Bung Karno di penjara, justru dalam penjara konsep Indonesia lahir. Buya Hamka di penjara zamannya Soekarno, justru dalam penjara yang dia tulis kitab yang legenda sampai sekarang.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa qadiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan min nar wal aqwa. Ya Allah, saat yang Maha balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk jalan. Angkat harkat dan martabat, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepada menghadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, saat yang memberi hidayah dan petunjuk, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada pejabat-pejabat kami, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikanlah kepada mereka kesanggupan untuk melaksanakan yang hak. Tunjukkanlah kepada mereka yang batin adalah batin, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk menghindari dan memerangi kebatilan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian akhir dari serangkaian acara peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah. Semoga dengan memasuki Tahun Baru Islam, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Akhirnya, saya Mulia Rahman selaku pembawa acara mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensi yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.